Halo Bu Mu, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Hari ini ya katanya akan ada supervisi akademik. Ya, Kebetulan saya Bu yang akan mendampingi Ibu dalam supervisi ini. Kalau boleh tahu Bu ya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan pada saat belajar nanti? oke. Tujuan pembelajaran yang akan dibawakan nanti, yang pertama itu ada siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Oh, berarti tujuannya untuk mencari luas Bu ya, Ya, luas mencari luas. bangun datar. Kalau boleh tahu bangun datarnya terbatas pada segi 4, segitiga atau apa Bu? Jadi nanti yang akan digunakan itu yaitu persegi Hmm, panjang, dua itu. ya, Oh ya, berarti fokus masih, pada dua itu. ya. Nah, untuk keterampilan sendiri, adakah hal lain yang Ibu fokuskan untuk Ibu apa ya, Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Jadi nanti dalam pembelajaran kali ini saya akan memfokuskan pada kegiatan eh, kerjasama antar kelompok. Oh, berarti didesain supaya bekerja sama Ya, antar kelompoknya gitu ya. ya, betul. Sangat menarik ya, sangat menarik. Kalau boleh tahu media, bukan media, sebelum media, model pembelajaran apa yang Ibu pakai? Nanti di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan Mm-mm. model pembelajaran TGT atau time Game game turnamen. turnamen, ya. Oh, itu ya. Ya, jadi anak itu akan dibuatkan kelompok dan nanti mereka akan mengerjakan sebuah permainan menyusun 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 benda benda konkret konkret yang ya. nanti akan digunakan untuk menghitung luas bangun datar yang tadi telah ditentukan di awal. Oh, berarti tiap kelompoknya mengerjakan tugas itu gitu. Ya, Namanya game turnamen. ya. Berarti ada perlombaan, Bu, di Ya, antara nanti mereka. jadi nanti akan di dengan waktu yang sama, Mm-mm. kelompok mana nih yang Yang paling ya cepat yang tuh ya, paling cepat menyelesaikan tugas yang diberikan. dan dilihat kerjasama antara Ya, kelompoknya gitu. ya. Oh, menarik ya. Kekompakan dari anak-anak tersebut. Bagus, bagus. Oke. Nah, itu untuk modelnya. Kan perlu ya namanya media pembelajaran. Ya, Nah, apa Bu media yang digunakannya itu? karena berhubungan dengan benda konkret, Hmm. jadi kan harus nyata ya Pak. Ya, Jadi kemungkinan nanti saya akan menggunakan oke. korek api, kertas origami, lem, gunting. Ya, jadi yang konkret yang nanti digunakannya itu sebagai satuan ukurnya itu menggunakan korek Pak. Oh, ya. Sudah terbayang begitu meriahnya pasti ya Ya, kegiatannya. Nah, dalam perencanaan ini kan tentu saja Ibu tidak langsung bisa menemukan metode ini gitu ya. atau model ini. Adakah Bu hambatan ketika Ibu merancang RPP ini? Eh, Pasti hambatan itu pasti selalu ada ya Pak. Hmm, Misalkan dari media apa nih yang akan digunakan, model pembelajaran seperti apa yang menarik siswa itu supaya lebih aktif di kelasnya itu gitu. hmm, Jadi nanti sehingga pembelajarannya itu akan diingat oleh siswa. Nah, hmm. jadi bagian saya sih Pak yang sedikit agak menghambat dalam penyusunan RPP ini. Oh gitu. Lalu bagaimana? Apakah Ibu ada cara lain untuk apa ya? Apakah Ibu bertanya ke rekan guru atau lihat di mana gitu? Biasanya kalau dalam penyusunan RPP ini ketika saya mengalami hambatan, biasanya saya akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat lain atau melihat tutorialnya di YouTube atau dari rekan-rekan yang lainnya juga sih Pak. Oke, sangat menarik Bu ya. Nah, untuk tadi kan udah tujuan, Ya, udah modelnya udah ada, medianya udah sangat menarik. ya. Untuk ini Bu, penilaian sendiri, penilaian yang digunakan gimana Bu? Jadi penilaian yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini, yang Mm-mm, pertama itu pada penilaian sikapnya. mm, Penilaian sikap biasanya nanti saya akan menggunakan lembar observasi. ya, Jadi akan dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung. mm, Nah, terus yang kedua untuk penilaian pengetahuannya itu nanti saya akan menggunakan tes tulis. ya. Tes tulis tentang mencari luas dari bangun datar tersebut, Mm, luas dan keliling. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Benar udah itu.
Alhamdulillah, Pak Asep, kita sudah di PI 5. Ketika di pendampingan kemarin di PI 4, Ibu sudah menugaskan untuk mendampingi seorang rekan sejawat, ya, Ibu, untuk melaksanakan observasi pembelajaran ke kelas rekan sejawat yang sebelumnya diawali dengan percakapan pra-observasi. Sudah dilakukan, Bu? Sudah. Iya, kemudian Pak Asep juga melaksanakan observasi ke kelas Ibu. Ya, sudah. Ketika pembelajaran sudah dilakukan. Sudah. Ya, di percakapan pra-observasi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Sudah ya? Sudah. Baik, nah untuk di kesempatan sekarang adalah dialog pasca observasinya. Pak Asep akan mengcoaching Ibu, Pak Asep sebagai coach, Ibu sebagai coachee, bagaimana menggali potensi Ibu dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan, ya. Jadi nanti ada percakapan coaching, percakapan umpan balik, dan di akhir nanti Ibu diberikan umpan balik juga. Silahkan Pak Asep. Selamat pagi Bu Umu. Selamat pagi Bapak. Oke. Kita ya udah melakukan berbagai kegiatan dari para coaching, terus observasi, dan sekarang adalah di kegiatan terakhir Bu ya, di pasca observasi. Ya. Nah di sini saya sudah melaksanakan pra-observasi, observasi juga, dan ini tujuannya ada pasca observasi ini adalah untuk merefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang ditemukan pas observasi, dan juga bagaimana pengembangan kita sebagai guru untuk kedepannya. Nah, setelah pembelajaran waktu tanggal 13 Februari ya. Nah, Ya, itu sudah. bagaimana perasaan Ibu saat mengajar? Ya, seperti biasa ya Pak, ketika kita sedang berada di kelas itu perasaannya itu selalu senang meskipun dengan berbagai kegaduhan yang terjadi, mungkin gitu ya, kehebohan anak-anak. Senangnya senang sekali atau senang aja? Senang sekali Pak. Senang sekali. Sekali dong. Sekali. Senang sekali. Oke. Berkali-kali. Berarti kan ya kalau udah senang sekali, tentu ada hal baik yang sudah ditemukan gitu pas pembelajaran. Kira-kira apa Bu hal baiknya? Ya seperti ketika melihat anak-anak itu terlihat aktif, antusias mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi ada rasa ya melihat anak-anak seperti Antusias itu. ya. Ya, gitu. antusias itu jadi kita tuh jadi lebih wah ya. Lebih merasa wah jadi guru tuh enak gitu ya. Ya. Oke, berarti berjalan dengan lancar dan juga Ibu merasa antusias dengan anak-anak. Ya. Berarti kalau misalkan saya tanya nih, skala 1 sampai 10, kira-kira berapa sih skala pembelajaran yang Ibu telah lakukan? 1 dari 1 sampai 10 mungkin 7 Pak. Enggak 11. Enggak. Dari 100. Enggak. Oke. 7 ya, berarti Iya. 7 itu relatif tinggi ya. Berarti masih belum maksimal gitu. Ya, masih. Nah, dari penilaian Ibu sendiri, apa hal yang masih perlu ditingkatkan gitu dari pembelajaran tadi? Nah, seperti yang waktu itu Bapak observasi ya, kan saya menggunakan pembelajaran cooperative learning dengan model pembelajaran TGT itu. Memang di dalam kelas itu ketika pembelajaran anak-anak begitu antusias, lebih terlihat aktif, saling membantu karena mereka kan dibuatkan kelompok ya Pak. Ya. Jadi mereka itu bisa saling membantu satu sama lain karena pada pembelajaran kali itu juga saya kan membuat kelompok itu secara acak Pak. Jadi tidak anak-anak yang memilih ya Pak. Nah, pembelajaran itu lebih antusias, lebih aktif. Mereka ingin menjadi yang terbaik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Tetapi meskipun seperti itu masih ada aja Pak ya hambatannya Ibu. Seperti ya biasalah yang namanya ingin merebut satu hal pasti ada aja kegaduhan. Jadi di kelas itu ricuh Pak. Jadi anak-anak kurang tertib gitu gandengnya itu ya lebih ribut Pak. Iya. Susah memanage juga seperti itu. Manajemen kelasnya Bu ya. Ya. Berarti apakah manajemen kelas itu menjadi salah satu hal yang akan Ibu tingkatkan? Sepertinya iya. Jadi nanti dicari juga bagaimana nih
dengan supaya siswa itu tetap antusias, tetapi keadaan kelas itu lebih kondusif gitu Kondusif, Pak, tidak terlalu ribut. Karena kan kalau terlalu ribut juga nanti bisa mengganggu kelas yang lain juga gitu. Oke, berarti Ibu akan fokus pada pengembangan manajemen kelas. Nah, apakah udah ada rencana Bu ya untuk meningkatkan manajemen kelas itu? Nah, ketika sudah pembelajaran berlangsung kan biasanya kita suka ngobrol-ngobrol ringan nih Pak dengan teman-teman, misalkan dengan Pak Eko, dengan Bapak sendiri atau dengan Bu Dea. Nah, biasanya pami sahur ieu nama kumaha ya carana ameh teu ribut. Nah, kan alhamdulillah ya dari rekan-rekan yang lain suka memberikan masukan. Nah, sekarang itu bukan kemungkinan Pak, pada pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan itu pembelajaran yang berdiferensiasi lagi, seperti yang sudah diberikan masukan dari Bapak seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin nanti akan lebih menggunakan media yang lebih beragam seperti itu. Berarti Ibu sudah mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Ya. Berarti itu udah obrolan dengan rekan guru. Nah, kira-kira strateginya udah mulai dipelajari sejak kapan? Sudah lumayan ya Pak, sudah lumayan beberapa waktu yang lalu. Jadi udah mulai pelajari sama Ibu ya? Ya. Oke, nah itu kan adakah rencana Ibu atau bukan rencana target Ibu kapan nih kira-kira rencana itu akan dipelajari, terus kapan akan diterapkannya gitu? Iya, sebisa mungkin Pak, lebih cepat itu mungkin lebih baik ya Pak, supaya pembelajaran tujuannya itu cepat tercapai, misalkan jadi suasana kelas juga akan lebih cepat termanage dengan ya, baik termanage gitu ya? dengan baik. Jadi secepatnya. Ya, secepatnya. Nah, secepatnya itu kan relatif ya Bu ya? Ya. Apakah bulan depan atau mungkin minggu depan atau besok? Kalau bisa Pak, dari hari besok juga sudah diterapkan. Wah, bagus banget ya, saya suka semangatnya. Nah, kan itu rencana Ibu. Kira-kira kalau yang akan dipelajari terlebih dahulu, apakah dari segi kontennya dulu atau Ibu langsung mencari contoh gitu? Mungkin nanti di sana dari segi konten seperti di YouTube gitu ya? Ya. Di YouTube atau mungkin di Google ya? Ya. Nah, jadi Ibu cari dulu konten-kontennya, memahami dulu gitu ya? Iya. Oke. Baru. Oke Ibu, rencananya sangat matang ya, sudah cukup baik. Dan saya penasaran nih, kalau misalkan media konkret yang udah Ibu bawakan tadi, ditambah dengan diferensiasi yang Ibu akan coba kerjakan. Kira-kira Bu, yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini siapa aja gitu? Ya pasti dari saya. Bapak sebagai coaching, terus ibu kepala juga, terus pastinya rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah ini pasti akan terlibat juga, akan diajak diskusi mungkin seperti itu ya Pak. Oke, sip Bu ya. Sangat senang Bu bisa ngobrol dengan Ibu ya. Banyak sekali hal yang bukan hanya saya belajar banyak dari Ibu, dari pembelajaran yang Ibu berikan, anak-anak ketika tampil di kelas juga sungguh menginspirasi. Nah, kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan dari mulai pasca observasi, apa sih yang Ibu pelajari dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini saya banyak belajar ya Pak, terutama dari Bapak. Terima kasih juga atas bimbingannya. Jadi saya itu jadi bisa lebih mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas, apa yang harus diterapkan. Nah, ketika pembelajaran pun terjadi, misalkan tidak ada beberapa yang tidak sesuai atau ada beberapa yang kurang, jadi saya bisa mencari solusi untuk kedepannya, misalkan seperti itu, ditambah dari solusi-solusi yang diberikan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi kedepannya itu ada lagi standar yang baru gitu ya, yang lebih seperti tinggi, itu. Ya. Memperbaiki yang kurang, menambahkan yang sudah ada. Seperti itu Pak. Oke, Bu. Sangat berguna sekali Pak. Ya. Saya juga merasa banyak belajar ya dari kegiatan ini, dan saya harap kabar baiknya nanti akan terrealisasi rencana-rencananya. Dan mungkin sekian coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya.